Tiap hari melihat jarum suntik, tiap hari melihat obat, tapi takut jarum suntik. Tidak suka jarum suntik ya, Mbak? No, tidak suka, Bu. Tidak suka. Tidak suka obat. Tidak suka obat. Takut jarum suntik ya. Ya, Bu. Ya, ini agak lucu ya, karena Mbak Berta kan kerja di rumah sakit ya. Seharusnya tidak takut jarum suntik ya. It's easy to see other people taking them, but I only take them when it's necessary. Nah, hanya When I kalau have no option. iya, kalau tidak ada pilihan ya, option, pilihan ya. Kalau tidak ada pilihan, if it is not necessary, ya, kalau tidak penting, tidak mau disuntik ya. No injections if it is not necessary. Ya, Bu. Ya, Mbak. Mas Bursyam juga katanya baru sakit. Mas Bursyam, bagaimana keadaannya sekarang, Mas Bursyam? Halo Ibu, selamat pagi. Di sini selamat pagi Mas Bursyam, selamat pagi sekali ya. Iya. Pukul berapa sekarang, Mas? Sekarang pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Ya. Bangun tidur jam berapa, Mas Bursyam? Saya bangun tidur pukul 4. Oh, sama seperti pagi. Mbak Berta tadi ya. Pukul 4 sudah bangun ya. Tidur jam berapa tadi malam? Saya tidur pukul 10 malam. Setiap hari. Ya, 10. Ya. Dan setiap hari bangun pukul 4. Ya, pukul 4. Dan saya pergi di masjid. Ya. Apakah rumah Mas Bursyam dekat masjid? Iya, dekat. Kira-kira 5 menit dari rumah saya. Jadi berjalan kaki atau naik sepeda ke masjid? Oh, berjalan kaki. Berjalan kaki saja ya? Ya. Pukul berapa subuhnya, Mas? Salat subuh pukul berapa di sana? Pukul 4.30. 4.30. Sekarang di sini pukul 4, Mas Bursyam, subuh. Karena sudah terang, pukul 4 sekarang sudah terang sekali. Saat ini di Solo. Ya. Jadi lebih awal nanti subuhnya. Pukul 4 sudah ada azan. Ya, pukul 4 sudah ada azan. Keadaannya bagaimana, Mas Bursyam? Sudah membaik? Sorry, Bu. Keadaannya bagaimana? Kabar Mas Bursyam hari ini? Sudah lebih sehat? Katanya masih sakit. Cukup sehat karena saya sakit kepala hari ini. Ya. Sudah minum obat? Iya, sudah minum. Ya. Ya, nanti harus tidur ya. Iya, Ibu. Mbak Berta juga tidak enak badan, tapi dia tidak suka obat. Dia minum obat tradisional, ramuan tradisional. Ya. Di tempat Mas Bursyam ada ramuan tradisional juga? Ya, ada tradisional obat, tetapi kemarin saya minum obat cetirizine. Ya, cetirizine. Itu untuk sakit kepala? Ya, flu. Oh, flu juga? Ya, flu ini juga. Di mana-mana banyak yang flu ya. Saya juga sedikit flu. Pilek ya, pilek juga, batuk, tapi alhamdulillah sudah hampir sembuh ya.
Harus Ya. makan banyak, minum, dan istirahat ya. Iya, Ibu. Semoga lekas sembuh ya. Kenapa Mas Zabu? Kenapa haha Mas Bursyam? Mas Bushan. Iya. Mas Zabu bisa suaranya agak keras, louder, please. Oke, please. Bisa? Bisa. Kenapa Mas Zabu tertawa? Kenapa haha Mas Bursyam? Mas Why? Bushan. Hah? Like, seperti kalau thought of visiting traditional Yeah. obat. Obat Yeah. tradisional. Ya. Mas Zabu minum obat tradisional juga tidak? Tidak suka. Tidak suka ya? Ya, tidak Jadi suka. memang ada yang suka. Mbak Berta suka obat tradisional. Mas Bursyam tadi minum tidak minum obat tradisional. Obat tradisional ada ya Mas ya di daerahnya, tapi minum obat obat tablet ya yang lebih modern. Saya suka kombinasi ya. Saya minum obat juga, tablet, dan kadang-kadang minum teh jahe seperti Mbak Berta ya, teh jahe, ginger ya, lemon ya, buah lemon itu juga untuk vitamin C ya. Mas Zabu sehat ya? Ya, sehat juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Iren, bagaimana kabarnya Mbak Iren? Mbak Iren? Mbak Iren bisa dengar? Baik saja, Bu. Sudah memasak hari ini atau mau pesan lewat Gojek, GoFood? Saya baru bangun. Baru bangun. Jadi belum sarapan ya? Tadi sudah minum teh. Nah, sudah minum teh. Saya minum teh saya sudah habis. Dan ya, mungkin nanti belanja dan masak. Belanja di mana Mbak? Di dekat mana? Di dekat kos ada? Iya, ada. Jadi dekat kos saya ada banyak toko kecil-kecil. Tapi kalau pasar agak jauh dari sini. Ada warung sayur juga mungkin ya? Iya, ada semuanya. Di sini ada komplit. Ada sayuran, ada daging, tapi kalau dibandingkan dengan harga di pasar, di sini sedikit lebih mahal. Iya, karena kan mereka harus pergi ke pasar ya. Iya. Iya, karena mereka harus pergi ke pasar membeli untuk dijual lagi. Jadi sedikit lebih mahal memang ya. Iya. Pernah ke pasar gede Mbak Iren? Ke pasar gede, ke pasar Legi? Iya, dulu pas saya masih tinggal di asrama, saya setiap hari Sabtu atau Minggu belanja di pasar gede atau di pasar Legi. Barangnya bagus-bagus ya, sayurannya bagus-bagus. Dan semuanya segar. Wah, betul. Iya. Dan mereka biasanya saya pernah lewat Mbak jam 2 dini hari. Itu sudah banyak pedagangnya ya. Jadi jam 2 pagi ya. Itu sepanjang jalan penuh. Itu sepertinya kita pengen ambil semua ya untuk masak karena segar-segar. Segar semua. Iya, ada ikan, ada daging, semuanya segar-segar. Jadi sepertinya pengen beli semua, pengen masak semuanya ya.
Iya. Iya. Coba kalau Mas Nur gimana, Mas Nur? Sehat, Mas Nur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Apa kegiatan Mas Nur hari ini? Tadi bangun, sudah makan dan nunggu salat Jumat. Oh ini ya, bentar lagi sholat Jumat ya? Iya. Oh iya, kalau sholat Jumat Sebentar. berarti 40 menit lagi. iya, setengah 12 ya, nanti berarti harus sholat Jumat ya. Siap-siap. Ini udah cepat-cepat kita ya. Mbak Hagar, Mbak Hagar, bagaimana kabarnya? Mbak Hagar? Ya, Bu. Mbak Hagar, kita tidak bertemu ya, Rabu yang lalu. Sehat ya? Ya, Bu. Bagaimana kabarnya sekarang, Bu? Udah juga sembuh? sehat. Sudah, ya masih agak sedikit pilek Ya, alhamdulillah. Iya, tapi alhamdulillah sudah membaik. Mbak Hagar sehat ya? Hari Ya, Rabu? Bu. Hari Rabu kemana? Hari Rabu itu tidak ada, ini internet udah habis. Dan itu terlalu pagi. Ya, terlalu pagi dan aku tidak bisa men-isi lagi. Jadi tidak bisa, ya udah tidak apa-apa. Ya. Yang penting sehat ya. Ya, Saya Bu, hanya berpikir alhamdulillah. semoga Mbak Hagar kemana ini kita. Oke, kita Ya, review. maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa. Kita review sedikit pertemuan yang lalu ya. Kita berbicara tentang cuaca. Nah, ayo kita isikan di sini. Kalian sudah mengerjakan. Kalian bisa lihat ini? Bisa lihat yang saya share ya? Mas Bursyam bisa lihat ini, Mas Bursyam? Ya, bisa, Ibu. Sekarang saya share linknya. Saya ingin teman-teman, ayo kita review sedikit. Cara menggunakan demikian juga ya. Demikian juga it means as well. Ya, it's the same with. Jadi ketika ada two place or two people having the same situations, ya kita bisa menggunakan demikian juga ya. Sekarang kita mau ayo kita ini nomor 1 sudah ada contohnya. Number 1 has been given as an example to you. Besok di Kota Padang suhu minimum 23 derajat Celcius dan suhu maksimum 31 derajat Celcius. Demikian juga di Kota Yogyakarta. Coba kalian isikan nomor 2, 3, 4. Based on the information yang ada di sini. Ya, ini informasinya. Informasi nomor 2, 3, dan 4. Oh iya, ini ya. Kita sudah ada yang menuliskan di sini ya. Nah, yang ini. Sudah, kita akan melanjutkan kalimat ya, melanjutkan kalimat. Ini sudah ada kalimatnya. Di Padang 23 derajat dan maksimum 31 derajat. Kita cari kota lain yang sama. Ternyata Yogyakarta. Ya, Yogyakarta juga memiliki cuaca yang sama, yaitu berapa ini? Yogyakarta cerah juga 28 derajat Celcius. Coba saya bukakan bentar ya. Kita buka videonya sebentar.
ya, saya bukakan videonya. Ya, apakah kalian bisa membantu Ibu sekarang untuk melengkapi kalimat yang ada di sini? Ya, Mbak Iren bisa bantu, Mbak Iren nomor 2, nomor 1. Demikian juga di kota Yogyakarta. Ya. Bagaimana dengan yang nomor 2? Besok di kota Banjarmasin suhu udara maksimum 33 derajat Celcius. Ya. Demikian juga di kota Solo. Demikian juga di kota Solo. Ini seharusnya ada, bentar ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini datanya ada di sini. Saya akan screenshot datanya. Coba saya ini datanya ada ya. Datanya ada di, harusnya sudah ada di screenshot sini. Bentar. Nah, ini bisa lihat ya. Ini Mbak Iren. Oke. Iya. Oke. Nah, besok di kota Banjarmasin suhu udara maksimum 33 derajat Celcius. Demikian juga di kota Palembang. Palembang. Coba kita lihat di kota Palembang. Kota Palembang berapa, Mbak? 25-32. Nah, di sini yang sama yang 33, Mbak. Banjarmasin 33. Oh, jadi suhunya yang di belakang, Ibu. Ya, jadi yang belakang itu yang maksimum. Oh, ya. Yang kiri itu Maaf, yang Bu. minimum. Saya tidak jadi fokus. Ya, fokus karena belum makan siang ya. Iya. Oke, yuk. Demikian juga di kota Manado dan kota Jayapura. Manado dan Jayapura. Jayapura maksimum juga sama ya. 33 juga ya. Oke. Iya, Bu. Dan sama kota Pontianak juga. Pontianak. Mana Mbak Pontianak? Dan Makassar. Iya. Oke, berarti ada 3 kota. Di kota Manado, kota Jayapura, dan kota Pontianak. Dan kota Makassar. Ada 4 ya? Iya, Bu. Oke, jadi seperti ini. Kota Pontianak dan kota Makassar. Makassar double S. Ya, oke. Mbak Iren bisa bantu baca sekali lagi? Ya, besok di kota Banjarmasin. Besok di kota Banjarmasin suhu udara maksimum 33 derajat Celcius.
Ya. Demikian juga di Kota Manado, Kota Jayapura, Kota Pontianak, dan Kota Makassar. Bagus, ya. Oke, jadi ada 4 kota yang memiliki suhu maksimum yang sama, yaitu 33 derajat Celcius. Ini panas ya, 33 derajat Celcius. Panas sekali. Demikian juga di Kota Manado, Kota Jayapura, Kota Pontianak, dan Kota Makassar. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Nomor 3. Sama-sama, Bu. Nomor 3 siapa nih? Mas Nur, nomor 3 Mas Nur. Ada Mas Nur? Ada. Mas Nur bisa bantu untuk menjawab soal nomor 3? Melengkapi kalimat yang ada di nomor 3. Kita panggil sekali lagi ya. Halo Mas Nur. Belum ada suaranya. Kita ganti dulu ya. Mas Bursyam? Ya, Ibu. Mas Bursyam bisa melengkapi kalimat nomor 3? Ya, Ibu, baca bisa. Dulu, ya. Besok? Oke. Besok cuaca di Bengkulu mendung dengan suhu udara maksimum 32 derajat Celcius. Demikian juga di Kota Jambi, Kota Palembang, dan Kota Samarinda. Jadi ada 3 kota yang sama ya. Demikian juga di Kota Jambi, Kota Palembang, dan Kota Samarinda. Suhu udara maksimum berapa, Mas? Oke, dan Kota Medan juga. Oh, masih ada lagi? Medan. Ada yang lain lagi nggak? Masih ada yang lain lagi tidak? Ya, 32. Ada lagi? Sepertinya masih ada lagi, Mas. Oke. Tidak ada. Ada, saya ketemu 1. Ayo, 32. Sebelah kanan. Kota Medan, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Palembang. Pindah, ya, Samarinda. Sebelah kanan ada 1. Sebelah kanan, oke, Semarang. Ya, Kota Semarang. Ya. Kota Semarang ini dekat dengan Solo, Mas, dengan Surakarta. Sekitar kalau lewat tol sekarang hanya 1 jam. Tol road ya, itu hanya 1 jam saja. Semarang. Oke, terima kasih Mas Bursyam. Ya. Sama-sama, Suhu Ibu. udara maksimum 32 derajat. Ada Kota Jambi, Palembang, Samarinda, Medan, dan Semarang. Ya. Mbak Berta bisa bantu menjawab nomor 4? Besok di Kota Denpasar ada hujan dengan suhu udara maksimum 31 derajat Celcius. Demikian juga maksimum 31 ya. Demikian juga 31. Demikian juga di Kota Padang. Ya, betul. Padang maksimum juga 31. Mana lagi? Di Kota Pontianak. Kota Pontianak, ya. Di Kota Bandung. Kota Bandung, ya. Dan di Kota Jayapura.
kota Jayapura. Jayapura ini yang paling jauh dengan Solo ya. Jauh ini di timur Indonesia timur ya, jauh sekali. Malah dekat dengan Australia ya, kota Jayapura ya. Demikian juga di kota Padang, kota Pontianak, kota Bandung, dan kota Jayapura ya. Terima kasih. Mas Zabu. Mas Zabu nomor 5 Mas. Yang kita bisa besok cuaca di kota. Mas Zabu bisa mendengar saya? Ya, Bu. Nomor 5. Ya. Besok cuaca di Surabaya ada yang hujan dan saya pergi ke restoran untuk Bentar. Nomor 5 Mas Zabu. Demikian juga di kota Semarang ya. Dalam tabel ini mana yang informasinya sama dengan kota Semarang ya. Sekali lagi Mas Zabu. Besok cuaca, coba kita lihat cuaca di kota Semarang ini apa ini? Cerah, berawan, mendung? Tidak, Ibu di kota Surabaya. Saya perbesar dulu ya, mungkin biar agak besar ya. Coba Mas Zabu, kita lihat di kota Semarang ini ya. Cuacanya bagaimana Mas, cuaca di kota Semarang? Itu cerah. Kalau cerah tanpa awan ya, tanpa awan, hanya matahari, only the sun, itu cerah. Kalau berawan, you have the sun, matahari, dan awan. Semarang. Cerah atau berawan? Berawan. Nah, berawan ya. Jadi yang sama yang mana? Kota lain mana yang sama? Besok cuaca di kota apa yang berawan, Mas? Kota apa yang berawan? Surabaya. Mana Surabaya? Ya, betul. Kota Surabaya. Mana lagi? Yang berawan. Ada yang hujan kecil. Tidak apa-apa. Apa yang berawan saja ini? Ada Surabaya, mana lagi? Surabaya. Surabaya dan ini juga ya? Dan Jakarta. Jakarta. Ada lagi? Kemudian nah, di sini yang kiri. Pekanbaru. Pekanbaru. Ada lagi? Ya. Bengkulu. Bengkulu. Ada lagi? Samarinda. Samarinda, ya. Jadi ada Pekanbaru, Bengkulu, dan Samarinda, ya. Besok cuaca di kota Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, Bengkulu, dan Samarinda berawan, ya. Jadi berawan, ada matahari dan awan. Tapi kalau hanya matahari saja, tidak ada awan, itu cerah, ya. Demikian juga di kota Semarang. Satu lagi ya, Mbak Hagar. Bisa bantu saya, Mbak Hagar? Iya, Bu. Nomor 6.
Demikian juga Ya, di Kota Manado. Mana informasi yang sama dengan Kota Manado? Ini Kota Manado ya. Nah, ya, mana yang sama Mbak oke. dengan Kota Manado? Ya, cuaca besok di Kota Makassar, Ambon, Iya, Yogyakarta, iya. Medan, Jambi, dan Ya. Banjarmasin. Sebentar. Baik. Cerah. Cerah, good. Ya, cerah Ya, ya. demikian di Kota Manado. Demikian juga di Kota Manado. Cuaca di Medan saya ambil 2 ya, karena banyak sekali. Coba, oke, Medan dan Jambi. Jogja. Yogyakarta, Medan, Yogyakarta dan Medan, Yogyakarta dan Jambi. Cerah, jadi tidak ada awan ya, jadi sangat cerah. Itu sangat bagus untuk menjemur pakaian. Masih ingat menjemur ya, menjemur pakaian nanti jadi kering semuanya. Menjemur pakaian, oke ya, ini sudah jelas. Demikian juga untuk menunjukkan bahwa keadaannya sama, kondisinya sama, sama-sama berawan, sama-sama cerah, sama-sama mendung ya. Oke, saya tambahkan materi untuk hari ini ya. Ini masuk ke tata bahasa. Ini apalagi Mas Nur sudah mau Jumatan nih ya, sembahyang Jumatan. Sebentar, saya bukakan slide saya. Ya, sudah bisa melihat ini ya. Oke, Mbak Berta bisa lihat ini Mbak, slide-nya? Ya, Bu. Ya. Ya. Jadi ini kita mau menggunakan akhiran kah ya, kah suffix. Biasanya untuk confirmatory questions. Jadi untuk menekankan, memberikan penekanan ketika kita mau mengkonfirmasi sesuatu. Ya. Nah, ini fokus kita saat ini. Jadi kita akan belajar tentang akhiran K untuk mengkonfirmasi ya. Kemudian bagaimana cara menjawab apabila ada yang bertanya dengan menggunakan akhiran K ya. Bisa dalam bentuk negatif, bisa dalam bentuk positif ya. Nih, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang menggunakan pertanyaan ya, indikator pertanyaan apakah, apa ya, kemudian dengan menggunakan tidak menggunakan indikator pertanyaan tetapi nadanya naik ya. Misalnya gini, kita contohkan ini. Mas Zabu, bisa bantu saya baca ini? Ya, Bu. Ya. Apa gambar air pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? Nomor 2. Apa Mbak Airin pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? Mbak Oren pernah. Ya, tipu ya, Mbak Iren ya. Mbak Iran Ya. pernah ke Keraton Yogyakarta. Ya. Jadi ini
ada bedanya Mas Zabu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 kita menggunakan apakah dan apa. Sama ya, apa. Tapi ketika kita menambahkan kah, biasanya we want to give an emphasis ya. Ingin menekankan ya. Siapa namanya? Siapakah namanya? Nah, kah di sini akhiran kah digunakan to emphasis that you really want to ask the questions ya. Apakah Mbak Iren pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? Apa Mbak Iren pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? Nomor 3 tidak ada bentuk questions ya. We don't have any question word di sini. Tetapi biasanya kita pakai nada, intonation. Mbak Iren pernah ke Keraton Yogyakarta? Ya, naik. Intonasi untuk menunjukkan questions. Mbak Iren pernah ke Keraton Yogyakarta? Naik. Itu bertanya. Walaupun tidak ada kata tanya, ya, tapi Mbak Iren pernah pergi ke kota Yogyakarta? Nah, itu adalah bentuk pertanyaan. Walaupun tidak menggunakan kata tanya. Jelas ya? Jadi kita bisa menggunakan untuk bertanya, kita bisa menggunakan kata tanya, kita bisa menggunakan intonasi. Tapi kalau intonasi biasa kita gunakan ketika bercakap-cakap, bukan tertulis ya. Kalau tertulis harus menggunakan kata tanya. Kalau kita berbicara, boleh tidak menggunakan kata tanya, tapi ada intonation-nya. Mbak Iren pernah pergi ke kota Yogyakarta, ya. Kata, ya, it means that you are asking questions, ya. Coba kita lihat nih selanjutnya di sini, ya. Oke, Mas Bursyam bisa bantu baca ini? Halo Ibu. Ya, tolong bantu baca ini. Okay, more polite and formal way. The question is formed by attaching the suffix ka to the word or phrase requiring an answer, and then by moving that word or phrase to the front. For example, apakah Rini pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? 2. Pernahkah Rini pergi ke Keraton Yogyakarta? Ya, thank you. Sudah ya. Jadi, ya. Ini nomor yang contoh pertama dan kedua itu sama. Saya kasih sama dengan equal. Ya, equivalent ya. Sama. Apakah Rini pernah pergi ke Keraton Yogyakarta? Sama dengan pernahkah Rini pergi ke Keraton Yogyakarta? Itu sama. Ya. Jadi apakah Rini pernah dan pernahkah Rini pergi ke kota Yogyakarta? Sama. Kalian bisa menggunakan dua-duanya. Ya. Contoh lagi ya. Coba kita baca contoh yang ada di sini. Mbak Iren bisa bantu saya baca ini? Apakah kami perlu memesan tempat? Apakah kami perlu memesan tempat? Perlukah kami memesan tempat? Apa Anda ingin berkunjung ke Kampung Batik Laweyan? Inginkah Anda berkunjung ke Kampung Batik Laweyan? Adik sudah sarapan pagi? Sudah kan adik sarapan pagi? Ya, ini harusnya sudahkah? Ya, sudahkah? Bentar ya, saya salah ketik. Seharusnya sudahkah? Adik sudah sarapan. Apakah? Oke, ya. Yang pertama dan bagian di bawahnya itu sama. Apakah kami perlu memesan tempat?
Perlukah, ya sama, perlukah kami memesan tempat? Apa Anda ingin berkunjung ke Kampung Batik Laweyan? Inginkah, ya, inginkah Anda berkunjung ke Kampung Batik Laweyan? Apakah adik sudah sarapan pagi? Sudahkah? Ya. Jadi kita bisa menggunakan kah, ya, di akhir kata untuk kalimat tanya. Sudahkah? Inginkah? Pernahkah? Oke. Nah, sekarang ada 2 dialog antara Sari dan polisi. Yang jadi Sari, Mbak Berta jadi Sari, Mas Zabu jadi Pak Polisi ya. Oke, Ya, Bu. Ya. Silakan Permisi, Sari. Pak. Ya. Permisi, Pak. Di sebelah mana kantor pos dari sini? No, wait. I didn't read it right. Permisi, Pak. Di sebelah mana kantor pos dari sini? Kantor pos ada di sebelah utara dari sini. Jauhkah kantor pos dari sini, Pak? Cukup jauh juga. Anda harus berjalan terus sudah kira-kira 2 kilometer. Kantor pos itu ada di sebelah kanan jalan atau di sebelah kiri, Pak? Di sebelah kiri. Besarkah kantor pos ini? Besar sekali. Kantor pos itu adalah yang paling besar di kota. Ya, terima kasih. Ini saya ada yang beberapa yang cara mengetiknya keliru ya. Dan terus ya. Oke ya, jadi bertanya tentang kantor pos ya. Kalau kita lihat, jauhkah itu sama dengan apakah jauh. Apakah jauh kantor polisi dari sini, Pak? Itu sama dengan jauhkah. Ya, apakah jauh? Jauhkah sama. Jauhkah kantor polisi dari sini, Pak? Apa lawan katanya jauh? The opposite of jauh. Close. Dekat. Not far. Iya. Iya. Iya, Mbak. Close, dekat ya. Jauh, dekat ya. Jauhkah? Dekatkah? Ya, kantor polisi dari sini, Pak. Cukup jauh juga. Anda harus berjalan terus saja kira-kira 2 km. Cukup jauh ya, 2 km harus berjalan. Ya. Cukup jauh, berjalan 2 km. Kalau sekarang kita bisa menggunakan jasa ojek, motor taxi. Ya, itu di sini ada Mbak Iren, ada apa aja Mbak di sini Mbak? Kalau mau naik ojek Mbak, ojek online, motor taxi online. Mbak Iren. Ya Bu. Apa ojek online sekarang di sini apa saja Mbak? Yang pernah pakai Mbak Iren? Saya pernah pakai Uber. Kemudian Grab. Kemudian Gojek ya. Iya. Biasanya kalau dapat promo murah ya Mbak ya. Dan Maxim. Dan Maxim, ya ada. Iya. Ya biasanya kalau saya pernah naik Gokar dan karena ada promo saya cuma bayar Rp1.000 Bu. Jadi saya malu sekali untuk kasih uang Rp1.000 ke bapaknya ya. Rp1.000 saja.
Iya, 1.000 saja. Jadi saya sedikit bingung. Hanya waktu itu Mbak Iren sendiri saja atau dengan teman? Waktu itu saya sendirian. Sendiri saja. Iya. Aduh. Malu ya. Bagaimana? Iya, naik saya mobil, juga pernah. Naik mobil hanya bayar 1.000 ya? Iya, saya juga pernah naik ke Gojek, tetapi yang motor dan gratis. Itu waktu itu gratis, Bu. Tidak bayar? Dari asrama ke kampus. Wah, lumayan sekali ya. Tapi dulu juga ada cerita dari mahasiswa, mereka kalau tidak 4 orang, 5 orang, Mbak. Jadi dari tempat, mungkin dari daerah sekitar asrama ya, ke mana? Ke kampus itu hanya bayar 500 saja. Oh. Padahal mereka 4 orang atau 5 orang ya, hanya membayar 500 rupiah. Luar biasa. Iya, padahal naik mobil membawa 5 orang ya. Iya, jadi setiap hari selalu ada promo, diskon, voucher. Iya. Ya, jadi harus lihat-lihat ya. Mari kita cari promo. Iya, harus. Kalau di sini ada istilah teman-teman, ada pejuang promo ya Mbak ya. Jadi fighter, promo fighter teman-teman. Nanti kalau di sini kalian mau cari promo-promo untuk apa Mbak, beli makanan ya, makanan atau ini motor taksi atau taksi ya, itu promo fighter, murah-murah ya. Iya. Ya, yang menyenangkan ya Mbak. Ya, kita lanjutkan ya. Kantor pos ada di sebelah kanan jalan atau di sebelah kiri, Pak? Di sebelah kiri. Besarkah kantor pos ini? Besarkah? Sama dengan apakah kantor pos ini besar? Sama, ya. Apakah kantor pos ini besar? Besarkah kantor pos ini? Sama. Ya. Kantor pos yang paling besar di kota Surakarta ada di kantor pos pusat ya, dekat balai kota. Tetapi banyak sekali expedition service itu yang kecil-kecil itu banyak sekarang. Jadi tidak harus ke kantor pos kota. Di kampus juga ada kantor pos ya. Jadi bisa mengirim juga lewat situ. Ya. Yang kedua ya. Mbak Hagar dan Mas tadi dengan siapa? Mas Zabu ya? Mas Bursyam sekarang. Mbak Hagar sebagai Sari yang nomor pertama, Mas Bursyam sebagai tukang becak. Mas Bursyam sebagai tukang becak. Oke, Mbak Bu. Hagar sebagai Sari. Ya. Sari. Ini yang cara menjawab dalam if you say yes ya, kalimat positif. Ya. Mbak Hagar? Di mana Mbak Hagar? Oh ada. Mbak Hagar. Belum ada suaranya. Kita gantikan dulu. Ini yang tidak ada Mbak Carol dan Mas Joyo tuh ya. Semoga tidak apa-apa ya mereka ya. Oke, kalau begitu Mbak Iren bisa bantu ya? Ya, Bu. Sebagai Sari. Oh ya. Nomor 1. Adakah pabrik obat dekat sini? Ada di sekitar.
Ada. Ada. Titik. Ada. Ya. Oke. Ada. Di sekitar desa Sanggerahan terdapat satu pabrik obat terkenal di Indonesia. Ya. Adakah pabrik? Jadi kita ambil dari adakah? Ada. Ya. Adakah? Ada. Adakah pabrik obat dekat sini? Ada. Di sekitar desa Sanggerahan terdapat satu pabrik obat terkenal di Indonesia. Ya. Itu ada pabrik terkenal di dekat rumah saya. Ya, dekat rumah saya itu. Jadi rumah ibu saya itu dekat dengan desa Sanggerahan, dan di situ ada banyak pabrik. Ya. Ada pabrik batik paling besar, ya, pabrik besar, ya, pabrik batik yang besar, pabrik obat yang besar. Jadi di lingkungan dekat ibu saya banyak pabrik, tetapi ya karena masih ada sawah-sawah, udaranya tidak terlalu ada polusi, ya. Jadi ada pabrik batik, ada pabrik obat, ya. Pabrik obat terkenal ada. Adakah? Ada. Ya. Nomor 2, masih Mas Bursyam dan Mbak Iren. Sekarang Mas Bursyam yang jadi Indah. Oh, yang Mbak Iren tetap Sari. Oke. Ya. Sudahkah kamu menelepon ibumu di Bandung? Sudah, tadi pagi. Tetapi besok saya akan menelepon ibu sekali lagi. Ya. Ada? Oh, ini tadi ya. Maaf, ini jawabannya yang di atas tadi. Ya. Sudahkah? Sudah. Ya. Sudahkah kamu menelpon ibumu di Bandung? Sudah. Tadi pagi. Tetapi besok saya akan menelpon ibu sekali lagi. Ya. Jadi kalau kalian setuju, jawabannya iya, kalian ambilkan dari kata tanya. Adakah? Ada. Sudahkah? Sudah. Pernahkah? Pernah. Ya, kita ambilkan dari kata tanya. Sekarang untuk yang bentuk negatif. Bagaimana kita memberikan respon, how to respond if it is negative. Ya. Mas Zabu dan Mbak Berta bisa bantu saya. Nomor 1. Oke. Perlukah kami membayar untuk masuk keraton? Mas Zabu? Ya, Bu. Ya. Tidak perlu, tetapi biasanya kami memberikan sedikit uang tip kepada pemandu wisata yang membuat kami. Bukan yang membuat kami, yang membantu kami. Yang membantu kami. Membantu ya. Kalau membuat to create, ya. Kalau membantu help, ya. Perlukah? Tidak perlu. Jadi kalian bisa tambahkan tidak. If it is not necessary, perlukah? Is it necessary? Tidak. Tidak perlu, ya. Perlukah kami membayar untuk masuk keraton? Tidak perlu. Tetapi biasanya kami memberikan sedikit uang tip kepada pemandu wisata yang membantu kami, ya. Tidak perlu. Perlukah? Tidak perlu. Kalau jawabannya no, ya, tidak perlu. Nomor 2. Nomor 2 sekarang siapa ini? Mbak Berta. Mbak Berta. Mas Bursyam dengan Mbak Berta sekarang. Ibu. Iya. Mas Bursyam jadi Pak Joko. Ini Ibu, jadi saya ganti Pak Joko ya. Yuk, Pak Joko. Pernahkah? I think that's okay. Ya, Pak Joko silakan, Mas Bursyam. Oke. Pernahkah kamu Lucia berkunjung ke Museum Radia Pustaka?
Belum, Pak. Saya sudah berkunjung ke Museum Radia Pustaka. Oh, ini berarti ada yang salah ya. Bagaimana seharusnya? Belum, Pak. Saya sudah berkunjung. Ya, karena belum pernah. Jadi saya belum pernah. Oke. Ya. Belum, Pak. Saya belum Pak. Saya belum pernah berkunjung ke Museum Radia Pustaka. Pernahkah Lucia berkunjung ke Museum Radia Pustaka? Belum, Pak. Saya belum pernah. Ya. Jadi bisa belum pernah, belum, not yet. Ya, belum pernah. Ya. Belum, Pak. Saya belum pernah berkunjung ke Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka adalah salah satu museum di Solo, di Surakarta. Ya, letaknya itu di depan toko buku Gramedia. Nah, di sini di Museum Radia Pustaka itu ada perpustakaan Jawa kuno. Ya, an ancient Javanese books, ya, buku Jawa kuno itu banyak di sini. Ya, saya pernah ke sini. Di sana ada lemari yang usianya perhaps hundreds of years old, ya. Jadi terbuat dari kayu, tapi kayunya bagus sekali ya. Kayunya kayu mungkin dari teak wood, ya, kayu jati. Jadi masih kuat sekali lemarinya. Lemari masih ingat ya, cupboard, ya, bookshelf yang digunakan untuk menyimpan buku. Usianya hundreds of years old, ya. Lama sekali. Ini ada Museum Radia Pustaka. Kalian bisa belajar di sana, ya. Bisa belajar di sana, bisa menggunakan perpustakaannya. Although it's a museum, ya, walaupun museum, it's more modern karena ada juga air conditioner, ya. Jadi di perpustakaannya pakai AC, jadi tidak panas, jadi nyaman belajarnya, ya. Oke, yang nomor 3 sekarang Mas Zabu dengan Mbak Iren. Nomor 3, Mas Zabu jadi Fajar. Oke. Sudahkah kamu mendengar? Sorry, Bu. Let me repeat. Ya, silakan, boleh ulang. Sudahkah kamu mengerjakan tiap hari ini? Sudahkah kamu mengerjakan tiap hari ini? PR. Sudahkah kamu mengerjakan PR hari ini? Belum, Fajar. Ada beberapa soal yang aku tidak mengerti. Ya. Jadi harus bertanya ke guru dulu ya, Mbak, ya. Karena ada yang belum mengerti. Ya. PR. Mas Zabu tahu nggak itu PR apa? What is PR? Homework. Iya, pekerjaan rumah ya. Homework ya. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, homework. So you have to do it at home. Ya. Jangan dikerjakan di sekolah, ya. Jangan dikerjakan di kampus because it's a homework. So you have to do it at home. Rumah, ya. Sudahkah kamu mengerjakan PR hari ini? Belum, negative one ya. Belum, Fajar. Ada beberapa soal yang aku tidak mengerti, ya. Jadi how to response? Kalau positif, kita tinggal ambil dari kata tanya. Perlukah? Perlu. Sudahkah? Sudah. If it is positive. Tapi kalau negatif, kita bisa menggunakan tidak atau belum. Ya, oke. Coba kita
ubah ini last but not least ya. Coba saya akan gimana tadi? Gimana bukunya? Sebentar ya. Bentar, saya harus buka. Oke. Gimana ya? Saya tidak menemukan. Mungkin sebentar saya tutup dulu. Ya. Sabar ya. Oke. Oke. Langsung ya, kita ubah ini menjadi menggunakan bentuk kah. Nah, contoh, apa Anda pernah ke Indonesia berubah menjadi, pernahkah Anda ke Indonesia? Mazhabu nomor 2. Bagaimana dengan nomor 2? Mazhabu nomor 2. Bu. Nomor 2, Mas. Kita ubah dengan Pernah. akhiran kah. Pernahkah Ibu senang tinggal di desa ini? Bukan. Coba lihat nomor 1. Apa Anda pernah? We take the word pernah plus kah, ya. Apa Anda pernah ke Indonesia? Pernahkah Anda ke Indonesia? Nomor 2. What word can you get here? Ada kata apa? Bukan pernah. Nomor 2 bukan pernah. Apa, ayo? Nomor 2 bukan pernah. Coba see the pattern, ya. Is it belum? Bukan. Jadi kita lihat nomor 1 ya. Apa Anda pernah? Then we change this into pernahkah. Apa Anda pernah? Pernahkah. What about number 2? What word you can get here? Mas Zabu bisa dapat kata apa di sini? Let me see. Coba lihat. Is the mother happy to live in this village? Then it is. Apakah Ibu senang tinggal di desa ini? Then change this using the word in the questions. Like, apa Anda pernah? We take the word pernah plus kah. Apa Anda pernah? Pernahkah? Apa Ibu senang? Apa Ibu senang? Senang? Senang. Kah? Senangkah? Nah, Tinggal di desa you got the ini. idea?
Apa Ya, Anda ya. pernah? Pernahkah? Apa Ibu Ya. senang? Senangkah? Does that make Senangkah sense? tinggal Ya. di desa ini? Senangkah Ibu tinggal di desa ini? So Oke. that's the same with apa Ibu senang. Senangkah Ibu tinggal di desa ini? Sekarang paham. Sekarang paham ya? Coba sekali lagi nomor Ya. 2. Nomor 2. Senangkah Ibu tinggal di desa ini? Betul. Ya. Sudah paham ya? Ya. Oke. Mas Bursyam, nomor Saya 3. suka coba Ya. nomor 3. Oh, Mas Zabu mau coba nomor 3? Ya. Ya, boleh. Sebentar ya Mas Bursyam. Mas Zabu mau coba nomor 3. Silakan Mas Zabu. Sudahkah makan pagi? Jangan lupa kamu. Sudahkah kamu? Sudahkah kamu makan pagi? Ya. Sudah. Ya. Saya sudah makan pagi. Ya, sudahkah kamu makan pagi? Ya. Bagus. Mas Bursyam, nomor 4. Ya, Ibu. Number 4. Oke. Inginkah kamu ikut ke pantai nanti sore? Iya, saya ingin. Ya. Inginkah ya? Inginkah kamu ikut ke pantai nanti sore? Ya. Ya, saya ingin. Tetapi kalau hujan, saya tidak mau pergi, ya. Oke. Kalau tidak hujan boleh. Nomor 5. Mbak Berta. Pelulkah saya memesan tempat dahulu? Iya. Perlukah ya? Perlukah saya memesan tempat terlebih dahulu? Perlu, karena di sini ramai sekali. Ya, biasanya kalau kita mau memesan tempat untuk makan siang bersama teman-teman ya, reserve, memesan. Do I need to reserve? Ya, jadi perlukah saya memesan tempat dahulu? Iya, perlu, karena di sini sangat ramai sekali. It's very crowded here, especially during weekend. Ya, jadi perlu memesan tempat. Jadi make reservation. Ya. Lagi ya. Mbak Agar apa sudah di sini? Mungkin koneksinya tidak bagus, Mbak Agar. Mbak Iren, nomor 6, Mbak Iren. Apa Bapak suka makan masakan Padang? Sukakah Bapak makan masakan Padang? Betul, ya. Sukakah Bapak makan masakan Padang? Ya, sukakah? Ya. Tidak suka, ya. Tapi biasanya orang sini banyak yang suka ya. Mbak Iren sudah pernah mencoba masakan Padang? Ya, saya sangat suka, Bu. Saya sering makan. Rendang? Nasi rendang saya paling suka. Iya, ada rendang, kadang ada udang ya Mbak. Ada udang, ada cumi. Ada Sekarang, ayam goreng. Sekarang perut saya berbunyi. Karena ini betul ya, saya dengar suara saya berbunyi. Karena waktunya makan siang ya Mbak, di sini ya Mbak. Iya, aduh, saya juga sudah lapar. Sudah lapar. Setelah ini saya mau pesan saja ya. Bikin GoFood. Cari promo. Nomor 7. Kembali lagi Mas Zabu. Nomor 7. Bolehkah saya pulang sekarang, Bu? Tidak boleh, Mas. Bolehkah saya pulang sekarang? Tidak boleh. Tidak boleh pulang sekarang. Badai ada nikah. Bolehkah?
Bolehkah saya pulang Tidak sekarang, boleh. Bu? Tidak boleh pulang sekarang. Iya ya. Bolehkah? Ya, bolehkah? Betul. Bolehkah saya pulang sekarang, Bu? Tidak boleh, Mas, karena kelasnya belum selesai, ya. Jangan pulang sekarang. Ya. Bolehkah? Gitu ya. Bolehkah? May I? Ya. Bolehkah saya pulang sekarang, Bu? Tidak boleh. Nomor 8. Mas Bursyam. Ya, Ibu. Bisakah kamu berbahasa Inggris, Dedi? Iya. Bisakah kamu berbahasa Inggris, Dedi? Ini lucu ya. Dedi adalah nama dalam bahasa Indonesia. Ini adalah nama orang, Dedi ya. It doesn't mean that this refers to father, tetapi namanya Dedi. Ya. Ya. Dedi itu nama orang ya. Jadi bukan Dedi ayah ya. Perhaps if your dad's name is Dedi, ya. Itu will be like it's like, yeah, it's pretty funny because your daddy's name is Dedi. The real name Dedi. Ya, bisakah kamu berbahasa Inggris, Dedi? Ya. Tidak bisa? Bisa? Ya. Nomor 9, Mbak Iren. Kenal dengan Bapak Sudarmo. Kenalkah Anda dengan Bapak Sudarmo? Ya, kenalkah Anda dengan Bapak Sudarmo? Saya tidak kenal. Ya, tidak kenal. Oke, kenalkah ya Anda dengan Bapak Sudarmo? Oke, nomor 10 terakhir, Mbak Berta. Apa kamu ingat bahwa hari ini kita harus singgah di kantor pos? I am a bit confused. Should I go with ingatkah or apakah? Ingatkah? Ya. Ingatkah kamu bahwa hari ini kita harus singgah di kantor pos? Betul. Ya. Jadi actually the word apa and apakah is the same. We want to give an emphasis, ya. Kita mau menekankan the question. To give an emphasis on the questions, kita pakai kah. Jadi apa or apakah, ya. If you use apakah, berarti you want to emphasize that I have a questions here. Ya, apakah. Tapi biasanya kah, apakah, this one is more formal, ya. Bentuknya biasanya lebih formal. Jadi ingatkah? Ya, ingatkah less formal ya. Tapi kalau ada apakah, ya apa lebih formal. Ingatkah bahwa hari ini kita harus singgah apa? Drop by. Singgah, mampir, ya, drop by ya di kantor pos. Ya, saya ingat ya. Ayo kita pergi ke kantor pos. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah lapar? Mas Bursyam masih mengantuk? Jelas, Ibu. Jelas ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Harus bangun pagi-pagi sekali. Harus bangun pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat selalu. Yang Mbak Verta flu, Mas Bursyam flu. Saya juga sendiri masih sedikit flu. Cepat sembuh ya. Lekas sembuh. Istirahat. Setelah ini boleh tidur lagi. Setelah ini tidak ada kelas kan? Apakah kalian ada kelas setelah ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi bisa Ya. istirahat. Ya. Mbak Iren dan saya bisa lanjut makan ya, Mbak. Siap, Bu. Lanjut makan dan semuanya silakan beristirahat. Mas Zabu juga ya. Semua tetap sehat. Terima kasih ya. Sampai berjumpa lagi nanti hari Senin ya. Hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berakhir pekan ya. Oke, selamat terima berakhir kasih. pekan. Sehat selalu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.